Shalom saudaraku, jumpa lagi kita di channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas baptis bayi. Sebelum membahas, bila Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar channel ini selalu mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Pertanyaan kali ini adalah, mengapa penting membaptis bayi? Baptis bayi apakah alkitabiah? Pada masa modern saat ini ada sebuah kebiasaan para orang tua membaptis anaknya pada saat usianya menginjak dewasa, di mana para orang tua menginginkan anak-anaknya untuk lebih mengenal ajaran Kristus, sehingga dengan demikian anak-anak mereka dengan kesadaran mereka sendiri mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka bisa dibaptis. Hal ini adalah sebuah kekeliruan. Dan hal ini sangatlah memprihatinkan. Mengapa? Karena dengan hal demikian para orang tua memperpanjang masa resiko bagi anak-anak mereka untuk kehilangan meterai keselamatan yang harusnya diterima seseorang anak ketika dia sudah dilahirkan. Untuk itu, saya dalam penjelasan kali ini hendak menyampaikan pesan kepada para orang tua Katolik supaya segera membaptis anak-anak mereka, supaya segera memberikan meterai keselamatan bagi mereka. Mari kita lihat di Perjanjian Lama mengenai hal pembaptisan. Pada awal mula penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Roh menaungi air yang merupakan sumber kehidupan dapat dilihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 1218, maka sejak itu juga air memiliki kemampuan untuk menguduskan. Air segera dipisahkan dari air untuk memungkinkan terjadinya tanah kering, suatu peristiwa yang kemudian dibalikan secara dramatis, ketika Allah menarik kembali berkat-Nya pada zaman air bah. Air seperti lambang pedang bermata dua, di satu pihak menguduskan, di pihak lain menghancurkan. Pada zaman Nuh, Allah mendatangkan air bah untuk menyapu bersih semua pendosa. Nuh bersama keluarganya diselamatkan oleh banjir besar itu berkat bahtera yang mereka tumpangi atas perintah Allah. Dengan demikian karya Allah dalam penciptaan telah dirusak oleh dosa. Air pada gilirannya menghanyutkan semua pendosa yang telah meninggalkan Allah. Sesudah air bah, Allah menciptakan kembali ketika air surut dan tanah muncul lagi. Kitab Kejadian 8 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu Allah memberkati kembali ciptaan serta manusia, dan terjadilah penciptaan yang baru. Lihat Kejadian 9 ayat 1. Sekarang mari kita juga pergi ke Perjanjian Baru. Kristus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Lukas 18 ayat 16. Dan Kristus pula pernah berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Di sini Kristus menekankan perlunya kelahiran kembali dalam pembaptisan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari itu pembaptisan bayi adalah sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Setiap manusia, kecuali Kristus dan Maria, dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal. Sebagai akibat dosa asal, setiap manusia mengalami mati kekudusan, atau kehilangan kemuliaan Allah, dan ini yang menghalangi mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mereka membutuhkan kelahiran kembali atau sesuatu yang baru yang bisa membuat mereka baru. Dan ini bisa kita temukan dalam baptisan. Di dalam pembaptisan sendiri mereka telah mendapat karunia. 1. Pengampunan seluruh dosa kita termasuk dosa asal yang kita terima dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. KGK nomor 1263 dan 1279. 2. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. KGK nomor 1265 dan 1279. 3. Pemberikan meterai tak terhapuskan. KGK nomor 12721274 dan 1279. 4. Persatuan dengan gerejanya. KGK nomor 1267 dan 1279. 5. Kesatuan sakramental dari Kesatuan Kristen. KGK nomor 1271. Di sini kita bisa melihat mereka dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, dipersatukan dengan Kristus dan gerejanya, dan tentunya diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan lalu ayo kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik mengenai baptisan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1213 berbunyi, pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh, vitae spiritualis ianua, dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Katekismus Gereja Katolik nomor 1257 Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan, bandingkan Yohanes 3 ayat 5. Karena itu, ia memberi perintah kepada para muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa, bandingkan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, DS 1618, Lumen Gentium 14, AG 5. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang,
Kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini, bandingkan Markus 16 ayat 16. Gereja tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan, untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Karena itu, dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan, supaya membantu semua orang yang dapat dibaptis, untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Terakhir kita bisa melihat apa yang bapak-bapak gereja katakan soal pembaptisan. Santo Hippolytus dari Roma dalam tulisan Tradisi Para Rasul yang ditulis pada tahun 215 Masehi mengatakan, ya anak-anak haruslah dibaptis pertama kali. Semua anak yang dapat menanggapi pembaptisan untuk dirinya sendiri, hendaklah mereka menanggapinya. Bila ada anak-anak yang tidak dapat menanggapi pembaptisan untuk dirinya sendiri, hendaklah orang tua mereka menanggapinya untuk mereka, atau seseorang lain dari keluarga mereka. Terima kasih telah menyaksikan channel Legion of Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.